tentang mendamaikan perselisihan dan melenyapkan dendam. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh yaitu haram bagi seorang muslim mendendam, tidak bertegur sapa sesama muslimnya, yaitu lebih dari 3 hari, hingga ketika berpapasan saling memalingkan mukanya, sedangkan mendahului uluk salam di antara keduanya adalah sangat terpuji, yaitu yang terbaik. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan Al-Basri. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian saling mendendam, yaitu tidak menyapa, dan jika terpaksa berbuat demikian, maka jangan melebihi 3 hari. Dan jika kedua orang muslim yaitu mati masih dalam perdendaman, saling tidak menegur, maka tidak akan berkumpul di surga, yaitu tidak masuk surga. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hamba-hamba Allah yang akan diberi mimbar cahaya kelak di hari kiamat. Mereka itu bukan para nabi atau syuhada. Bahkan para nabi dan syuhada pun menginginkannya, kecuali yang tetap berselisih dengan saudaranya atau sesama muslim. Diserukan, tunggulah hingga keduanya damai, dan ketika amal mereka yang tetap berselisih yaitu dinaikkan maka ditolak. Al-Hadis. Dari Abu Umamah, Nabi Muhammad SAW bersabda ketika malam nisfu Sya'ban, ampunan Allah dicurahkan kepada masyarakat bumi, kecuali yaitu yang tidak diampuni, yaitu orang-orang kafir dan orang yang tengah berselisih sesama Islam, sesama muslim. Al-Faqih di dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan Allah turun ke bumi ialah perintahnya seperti firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Artinya, maka Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka duga sebelumnya, yakni hukum dan siksanya menimpa orang kafir. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis
Di atas adalah ampunannya dicurahkan kepada masyarakat dunia yang muslim dan tidak dalam keadaan saling mendendam atau berselisih. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 orang yang sholatnya tidak diterima, yaitu 1, istri yang tengah membuat marah suaminya, 2, pembantu yaitu pelayan yang tengah melarikan diri dari tuannya, 3, orang yang mendendam sesama muslim melebihi 3 hari, 4, peminum arak yang tetap minum arak, 5, seorang pemimpin yang dibenci umatnya, dibenci masyarakatnya, atau imam yang tidak disukai jamaahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, satu amal yang sangat utama melebihi puasa, sedekah, atau ialah amal utama melebihi sholat, puasa, sedekah, yaitu mendamaikan orang-orang yang telah berselisih ketika mereka saling memutuskan hubungan silaturahmi atau tali persaudaraan, kata seorang sahabat. Orang yang tidak mampu melakukan 8 perkara, maka lakukanlah 8 perkara lainnya yang setimpal pahalanya. Nomor 1, jika tidak mampu bangun malam untuk sholat tahajud, maka karena dikalahkan oleh tidur, maka di siang harinya jangan berbuat maksiat. 2, tidak mampu berpuasa sunnah, maka peliharalah lisannya dari perkataan yang jorok, keji, dan menyakitkan orang. 3, jika tidak mampu berlaku seperti ulama, maka hendaklah senang berfikir, yaitu tafakkur. 4, jika tidak sanggup berperang sabilillah, maka hendaklah berperang melawan setan. Jika tidak mampu bersedekah harta, maka hendaklah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang 6, jika tidak mampu beribadah haji, maka hendaklah aktif melakukan sholat Jumat secara rutin dan kontinu. 7, jika tidak melakukan ibadah, maka hendaklah mendamaikan orang-orang yang berselisih di antara mereka yang tengah bersengketa, atau tidak membangkitkan persengketaan di antara manusia. Jika mau meraih derajat wali abdal dalam ibadah dan beramal, maka tekanlah dadanya dan berlegah hatilah kepada kawannya.
seperti kepada dirinya sendiri, yaitu rela. Kata Ali Al-Husain, ketika manusia terdahulu dan terakhir sudah berkumpul, maka diseru, mana orang-orang yang ahli keutamaan, yaitu yang berbuat amal baik. Lalu mereka yang merasa demikian itu bangkit menuju jannah, menuju surga. Para malaikat menyambut kedatangan mereka seraya bertanya, mau kemana? Jawabannya, menuju surga. Sebelum dihisap, iya, jawab. Lalu, siapakah sebenarnya kalian? Jawabannya, kami adalah ahli keutamaan. Apa kelebihan keutamaan kalian di dunia? Jawabnya, ketika kami disakiti, yaitu ketika diganggu orang, memaafkannya. Dan ketika diejek, dihina, atau diolok-olok, digoblok-goblokan orang, kami tetap berlaku sabar. Maka seru malaikat, masuklah kalian ke jannah, itu ke surga. Sebaik-baik pahalanya orang yang beramal. Kemudian datang lagi seruan kedua, mana orang-orang yang sabar? Mereka yang merasa bersabar bangkit menuju surga. Ketika malaikat bertanya, mau kemana kalian? Jawabnya, menuju surga. Sebelum dihisap, jawabannya iya. Siapakah sebenarnya kalian? Jawabnya, kami adalah orang-orang yang berlaku sabar. Apa bukti kesabaran kalian? Jawabnya, kami selalu berbakti atau taat dan bersabar menahan nafsu bermaksiat. Seru para malaikat, masuklah kalian ke surga sebaik-baik pahalanya orang yang beramal. Kemudian datang seruan yang ketiga, mana para tetangga-tetangga Allah? Mereka yang merasa demikian itu bangkit menuju surga. Ketika malaikat itu bertanya, mau kemana? Jawabannya, menuju jannah, surga. Sebelum dihisap, ya, sebelum dihisap. Siapakah sebenarnya kalian? Itu jawabannya, kami para tetangga Allah di dunia. Apa buktinya? Kami hidup saling mencintai di antara sesama muslim karena Allah. Seru para malaikat, masuklah kalian ke surga sebaik-baik pahalanya, yaitu orang yang beramal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari kiamat Allah berfirman, mendekatlah orang-orang yang dulu berkasih sayang dengan sesama muslimnya
semata hanya karena Allah. Demi keagungan dan kemenanganku saat ini, aku menaungi mereka di bawah naungan arsy-Ku di saat tiada naungan kecuali naunganku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berjalanlah sejauh 1 mil demi menengok orang sakit, atau 2 mil demi mempererat persahabatan yang berdasarkan karena Allah, atau 3 mil demi mendamaikan yang tengah berselisih di antara 2 orang. Kata Anas, orang yang mendamaikan di antara 2 orang yang tengah berselisih, maka Allah membalas setiap kalimat yang diucapkan sebesar pahala memerdekakan budak. Kata Abu Bakar Al-Waraq, Allah mengutus nabinya demi menyeru manusia kembali kepada Allah dan menuntut mereka 4 hal, yaitu hati, lidah, anggota badan, dan akhlak. Dan setiapnya dituntut melakukan 2 hal pekerjaan ganda, yaitu 1, hati, dituntut mengagungkan Allah dan kasih sayang sesama makhluknya. Kedua, lidah, itu mulut, dituntut agar zikir sepanjang hidupnya dan bersikap ramah terhadap sesamanya. 3, anggota badan, dituntut agar beribadah dan menolong sesamanya. 4, akhlak budi, dituntut agar rela menerima hukum Allah dan bergaul baik dengan sesamanya, serta sabar menghadapi penderitaan akibat disakiti atau diganggu mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.